Patogenesis kelainan email berupa fluorosis. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 19 yang beranggotakan. Kenalin, nama aku Indah Sapitri. Hai, perkenalkan nama aku Eka Rahmat. Halo, kenalin nama aku Miftah Adila Mutiafani. Hai, kalian pernah melihat gigi seperti ini? Ini, atau ini? Nah, gambar-gambar ini merupakan fluorosis. Jadi, pada kali ini kita akan membahas mengenai fluorosis. Lalu, apa sih itu fluorosis? Jadi, fluorosis adalah kelainan struktur pada email gigi berupa hipomineralisasi yang disebabkan paparan dan penyerapan fluorid secara berlebihan selama masa pembentukan gigi. Asupan fluor yang berlebih pada masa pembentukan gigi menyebabkan terjadinya gangguan aktivitas ameloblast dalam perlekatan matriks dan pada tahap maturasi email. Proses terjadinya fluorosis gigi ini diawali dengan hipomineralisasi email karena terlalu banyak terpapar fluoride selama periode remineralisasi gigi. Proses terjadinya hipomineralisasi itu dibagi menjadi dua, yaitu secara ekstraseluler atau di luar sel dan intraseluler atau pada ameloblast. Untuk secara ekstraseluler, itu yang terjadi yang pertama adalah peningkatan kekuatan pengikatan amelogenin ke kristal email. Kemudian, penurunan kecepatan hidrolisis protein. Sedangkan secara intraseluler pada ameloblast juga bisa terjadi banyak hal. Salah satunya itu bisa terjadi penurunan pH. Pada intraseluler bisa juga terjadi penurunan ekspresi dan sintesis protein, apoptosis, hingga tekanan pada retikulum endoplasma. Nah, di mana nantinya akan terjadi keterlambatan dan penghilangan matriks protein, sehingga terjadi hipomineralisasi pada kristal enamel. Kalau sudah terjadi hipomineralisasi pada enamel, maka seiring perkembangan nanti gigi akan lebih rentan terhadap pewarnaan dan bisa dilihat bahwa nantinya akan terdapat bintik putih seperti kapur hingga terjadi kecoklatan atau bercak kecoklatan pada gigi tersebut, dan yang inilah yang kita sebut dengan fluorosis. Untuk etiologi dari fluorosis ini itu disebabkan karena fluoride yang berlebihan, baik itu pada makanan, air ataupun juga pasta gigi. Fluorosis ini sering terjadi pada anak umur 7-8 tahun karena pada umur ini itu gigi permanen sedang mengalami pertumbuhan. Nah, kalau kita mengetahui untuk dosis pada air saja itu mengandung fluoride sebesar 0,7 sampai 1,2 ppm. Sedangkan pada pasta gigi itu mencapai 1000 sampai 1500 ppm. Jadi kalau kita melebihi atau menggunakan fluoride berlebihan dari dosis ini juga bisa menyebabkan fluorosis ya. Ini apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya fluorosis? Yang pertama itu adalah suplemen fluoride. Jadi ketika kanak-kanak sering sekali resepkan suplemen fluoride ini, dan kalau penggunaannya melebihi dosis ataupun juga kebanyakan bisa juga nih menyebabkan terjadinya fluorosis. Yang kedua itu pasta gigi berfluoride. Sebenarnya pasta gigi berfluoride itu sangat penting untuk kesehatan gigi kita. Namun kalau kita penggunaan pasta giginya sepanjang bulu sikat dan juga sikat gigi lebih dari 2 kali sehari, maka itu bisa juga menyebabkan fluorosis. Ikutilah aturannya, yaitu sebesar kacang polong untuk pasta giginya dan menyikat gigi 2 kali sehari. Yang ketiga itu adalah makanan dan minuman yang berfluoride. Contohnya itu adalah susu formula pada bayi, ikan laut, gelatin, hingga adalah garam berfluoride. Bahkan makanan yang terkena pestisida juga bisa nih terjadi atau memiliki tingkat fluoride yang tinggi. Oleh karena itu harus dikurangi nih untuk makan dan minuman dari makanan dan minuman yang mengandung fluoride yang tinggi. Faktor yang
yang dapat mempengaruhi selanjutnya yaitu obat-obatan tertentu seperti antibiotik fluoroquinolone, beberapa antidepresan, dan obat untuk osteoporosis dan osteoklorosis banyak mengandung fluoride yang dapat berkontribusi terhadap toksisitas fluoride dari waktu ke waktu. Lama paparan fluoride, variabel sosiodemografis seperti jenis kelamin, usia, dan ras, serta obat kumur yang berfluoride juga dapat mempengaruhi fluorosis. Bagaimana ya gambaran klinis dari fluorosis? Fluorosis menyebabkan perubahan warna pada emel gigi berupa berbintik atau motlet, berwarna putih seperti kapur hingga kecoklatan. Gigi yang mengalami fluorosis akan tampak opak dan tidak rentan mengalami karies gigi. Tingkat keparahannya dibagi menjadi 6, yakni normal, questionable, very mild, mild, moderate, dan severe. Pada gigi yang normal, emalnya tampak normal dengan struktur tipe semivitiform dengan permukaan halus, tembus cahaya, mengkilap, dan berwarna putih kekuningan. Sedangkan pada fluorosis questionable atau dipertanyakan, emalnya menunjukkan sedikit perubahan berupa adanya bintik kecil berwarna putih sesekali. Kemudian yang ketiga adalah very mild atau sangat ringan, di mana adanya area putih seperti kertas buram, kecil seperti kapur dan opak, sebesar kurang dari 25% permukaan emel gigi. Nah, yang keempat itu ada mild atau ringan, di mana area opak yang putih tadi itu menjadi lebih luas, tetapi masih kurang dari 50% permukaan emel gigi. Selanjutnya itu moderate atau sedang. Jadi bisa dilihat di sini area opaknya sudah melebihi dari 50% permukaan enamel dan juga terkadang sudah terdapat bintik kecoklatan. Dan untuk yang keenam itu ada severe atau parah. Di sini bisa dilihat bahwa pada permukaan enamel sudah terdapat banyak sekali permukaan kecoklatan dan mudah korosi sehingga ini berpotensi untuk terjadi jadi berlubang ya. Cara pencegahan dan perawatan fluorosis. Fluorosis dapat dicegah dengan mengontrol asupan fluoride yang dikonsumsi. Sedangkan pada perawatannya dapat dilakukan mikrobiasi emel, vinir, bleaching, dan mahkota jaket. Nah, itu tadi penjelasan mengenai fluorosis. Semoga teman-teman yang nonton bisa ngerti dan paham ya. Ngerti dong. Jalan-jalan bareng si Asi. Sekian dan terima kasih. Dadah.